Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya alim. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sahabat semua diberikan hidayah, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan hidup yang sangat singkat ini. Mudah-mudahan bisa menjadikan sebuah amal yang luar biasa sehingga kita diakui sebagai umat Rasulullah SAW. Mungkin ada di antara sahabat semua saat ini yang sedang punya masalah, atau bahkan ada yang banyak masalah, atau masalah keluarga, masalah finansial, masalah hutang. Mungkin ada di antara sahabat semua yang masih mencari jodohnya, belum ketemu jodohnya, atau yang sudah punya istri tapi belum punya anak, atau sudah punya anak tapi anaknya susah diatur. Banyak sekali masalah terus berganti kepada kita semua. Dan mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa menjadi wasilah terbebasnya Anda semua dari rasa gelisah karena masalah-masalah ujian-ujian yang Allah berikan kepada Anda semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak Anda untuk merenung. Ya, insya Allah ini ada renungan yang akan membuat kita sadar bahwa ternyata sebenarnya hidup ini sangat indah. Ya, jadi bagi sahabat semua yang punya waktu, silahkan luangkan waktu kurang lebih 15-30 menit untuk mengikuti renungan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan ambil headsetnya sehingga semakin mudah, semakin terasa dalam hati Anda, dalam pikiran Anda, renungan yang akan kita lakukan saat ini. Baik sahabat semua, Anda mungkin bisa membayangkan ibu Anda. Apalagi kalau ibunya sekarang jauh dari Anda. Mungkin ada di antara Anda yang ibunya sekarang sedang berada di kampung halaman, sedangkan Anda sedang merantau di kota. Sekarang cukup Anda bayangkan wajahnya saja semampu Anda, sebisa Anda. Bayangkan wajahnya, bayangkan matanya, bayangkan mulutnya. Mungkin ibu Anda sekarang sudah agak-agak keriput, sudah mulai menua. Padahal dulu begitu cantik mungkin. Dan sekarang Anda bayangkan perasaan Anda kepada ibu Anda, rasa sayang Anda kepada ibu Anda. Bahkan Anda bisa menghadirkan rasa rindu Anda, ingin berjumpa dengan ibu Anda. Nah, selanjutnya Anda ingat-ingat kembali berapa kali Anda menyakiti perasaan ibu Anda. Berapa kali Anda menyakiti perasaannya. Berapa kali Anda mengucapkan secara lisan apa yang membuat hatinya terluka. Baik Anda sadari atau tidak. Coba hitung berapa kali. Subhanallah. Ternyata begitu banyak, begitu sering kita melukai perasaan ibu kita. Dan sekarang Anda ingat-ingat kembali, bukankah Anda selama 9 bulan di kandungan ibu Anda? Anda bisa merasakan, atau paling tidak Anda bisa membayangkan betapa susahnya ibu Anda ketika Anda berada dalam kandungan selama 9 bulan. Setelah itu, ibu Anda rela mempertaruhkan nyawanya ketika melahirkan Anda. Anda tidak akan bisa membayangkan betapa sakitnya ketika ibu Anda melahirkan Anda. Dan setelah Anda lahir ke dunia ini, Anda menjadi seorang balita yang sangat lucu mungkin kelihatannya. Tapi tahukah Anda, ketika Anda menjadi seorang balita, itu menyusahkan ibu Anda setiap hari, setiap malam.
Bahkan ibu Anda rela berbohong kepada Anda, sering berbohong kepada Anda. Beliau berbohong ketika beliau lapar, yang penting Anda kenyang, dia bilang tidak lapar. Sebenarnya dia banyak hutang ke sana kemari untuk membiayai hidup Anda, tapi tidak memberitahukannya kepada Anda. Itu semua karena ibu Anda sangat sayang kepada Anda. Sekarang Anda terus beranjak dewasa dan terus menyusahkan hidup ibu Anda. Bahkan setiap malam, mungkin sampai detik ini setiap malam tanpa Anda ketahui, ibu Anda terus berdoa kepada Allah, terus memperhatikan Anda, terus memikirkan Anda. Ibu Anda berdoa kepada Allah, ya Allah, selamatkan anak kami ya Allah, bahagiakan anak aku ya Allah. Dan terus seperti itu tanpa Anda ketahui. Lalu pertanyaannya, apa yang sudah Anda lakukan untuk ibu Anda saat ini? Sudahkah Anda membahagiakan ibu Anda? Sudahkah Anda membuat hatinya senang walau itu sedikit? Sudahkah Anda mengajaknya ke Baitullah? Sudahkah Anda punya keinginan untuk melunasi hutang-hutang ibu Anda kalau memang punya hutang? Tapi kebanyakan dari kita hanya sibuk memikirkan masalah kita, sibuk memikirkan hutang kita, sibuk memikirkan keluarga kecil kita, sibuk memikirkan anak kita, dan kita sering lupa dengan kebutuhan ibu kita. Mungkin ibu kita memerlukan uang di sana, tapi tidak mau membebani kita sebagai anak. Mungkin ibu kita banyak hutangnya, mungkin ibu kita atau ayah kita ditagih oleh orang-orang yang dihutanginya tanpa kita tahu, karena beliau tidak mau membebani kita sebagai anak. Sekarang coba ingat-ingat kembali, berapa banyak dosa yang kita perbuat kepada ibu kita. Berapa kali kita menyakiti perasaannya dengan jasanya yang luar biasa kepada kita. Yuk kita memohon ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, bahagiakan ibu kami ya Allah. Selamatkan, sehatkan ibu kami ya Allah. Balas apa yang sudah diperbuat kepada kami ya Allah. Berikan hidayah dan rahmat kepada ibu kami ya Allah. Kalau ada di antara Anda yang ibunya sudah meninggal dunia, sudah tidak ada di dunia ini, maka doakan setiap hari, kirim Al-Fatihah. Mudah-mudahan doa anak soleh diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa kepada Allah, ya Allah, lapangkan kubur ibu kami yang sudah meninggal. Jangan siksa mereka ya Allah, jangan siksa ibu kami ya Allah, karena ibu kami sudah tersiksa selama hidupnya mengurus kami ya Allah. Wahai sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita sangat sedih ketika mengingat ibu kita. Kenapa? Karena kita tahu jasa beliau begitu besar kepada kita. Lalu bagaimana dengan satu orang lagi yang jasanya tidak kalah banyaknya daripada ibu kita? Satu orang ini adalah orang yang paling mulia di dunia ini. Satu orang ini adalah orang yang memperdulikan hidup kita sebelum kita dilahirkan ke dunia ini. Satu orang ini yang rela dilempari batu, rela diludahi, rela tidak mau masuk surga duluan sebelum kita masuk surga. Satu orang ini adalah orang yang berjasa menyampaikan agama Islam sampai ke diri kita saat ini. Siapa beliau? Beliau adalah baginda Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah orang yang paling mulia, orang yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang akan dikabulkan setiap doa yang keluar dari lisannya. Tapi beliau tidak serta-merta berpangku tangan. Beliau tidak mau masuk surga kecuali kita umatnya masuk surga terlebih dahulu. Beliau yang memikirkan kita, beliau yang merindukan kita. Bahkan beliau rela ketika penduduk Taif melempari dia dengan batu. Beliau rela menahan ucapan doanya untuk dihancurkan seluruh kota Taif, karena beliau yakin dari kota Taif akan lahir umatnya yang setia sampai ke diri kita sekarang. Maka dengan perjuangan beliau sampailah Islam yang rahmatan dialami kepada kita.
Maka pertanyaannya, apa yang sudah kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW? Maukah Anda dianggap sebagai umatnya atau Anda tidak mau dianggap sebagai umatnya? Yang jelas, ketika Anda dianggap sebagai umat Nabi Muhammad SAW, maka insya Allah di yaumil akhir, bahkan di dunia ini akan diberikan syafaat oleh Rasulullah, sehingga dalam hidupnya akan merasakan bahagia. Ketika meninggal dunia akan diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW. Bagaimana supaya kita bisa mencintai Rasulullah? Yang pertama, kita bersalawat kepada Nabi. Yuk kita bersalawat, 3 kali salawat ini mudah-mudahan bisa memperkuat kecintaan kita kepada Rasulullah, sehingga kita dimampukan, dipantaskan untuk menjadi umatnya Rasulullah yang terbaik. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Salawat kedua, silahkan tutup matanya dan bayangkan Anda sedang berdiri tepat di makam Rasulullah SAW di Masjid Nabawi. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Dan salawat yang ketiga, bayangkan Anda sedang di padang mahsyar, di waktu ketika tidak ada satu orang pun yang bisa menolong Anda. Ibu Anda, anak Anda, pasangan Anda, keluarga Anda, tidak ada satupun yang bisa menolong Anda, karena masing-masing risau dengan dirinya sendiri. Tapi ada satu orang yang akan menolong Anda, yang akan memberikan syafaat untuk Anda, yaitu Rasulullah SAW. Maka bayangkan Anda sedang di padang mahsyar mengharapkan syafaat dari Rasulullah SAW. Sambil Anda tutup mata, bersalawat kepada Nabi. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma sholli wa barik alaihi. Baik sahabat yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan renungan yang singkat ini membuat hati Anda semakin tenang. Sebanyak apapun permasalahan yang sedang Anda hadapi adalah sangat kecil dibandingkan yang harus Anda pikirkan yang lebih besar, yaitu bagaimana Anda selamat di akhirat kelak. Mungkin sekarang dunia kelihatannya nyata dan akhirat sepertinya khayalan. Tapi sebentar lagi, demi Allah, sebentar lagi dunia ini akan tinggal kenangan dan akhirat menjadi sangat nyata untuk selama-lamanya. Jadi sahabatku, jangan terpedaya oleh dunia yang singkat ini. Boleh jadi setahun lagi kita akan meninggal, boleh jadi sebulan lagi, atau bahkan besok kita akan meninggal. Wallahu a'lam bishawab. Maka jangan terpedaya dengan dunia. Kita perkuat kecintaan kita kepada Rasulullah, kita berbakti kepada orang tua, kita perbaiki amal-amal baik kita, dan tentunya kita perbaiki ibadah kita. Insya Allah ketika kita cinta, sering bersalawat kita kepada Nabi Muhammad, akan ditunjukkan jalan yang lurus. Akan dimudahkan kita untuk sholat, untuk beribadah, sehingga kita bisa mempersiapkan diri untuk akhirat kelak. Insya Allah mudah-mudahan dengan ini kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kebahagiaan tidak hanya di dunia, tapi kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak. Terima kasih. Saya Ojansu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.